Konflik panas antara ibu dan anak yang diperagakan Nikita Mirzani dengan Loli masih sangat panas. Terakhir beredar kabar, Loli ditangkap polisi London. Tapi hingga sejauh ini pun, Nikita tak kunjung menurunkan tensi kemarahannya sehingga masih bergeming untuk membantu putrinya yang sedang tertimpa masalah. Sebelum dikabarkan berurusan dengan polisi, Loli dimarahi oleh Mami Eda. Hingga kini Loli sudah tidak lagi berada di rumah Mami Eda. Tapi benarkah sesungguhnya di dasar hati Nikita tidak tega melihat buah hatinya terlunta-lunta di luar negeri? Lalu mengapa sikapnya masih seolah cuek? Seperti apa peneropongan hati Nikita Mirzani melalui kartu tarot? Benarkah sebenarnya hati Nikita Mirzani teriris melihat Loli yang dimarahi Mami Eda? Hingga kabar terkini, Loli sedang berurusan dengan kantor polisi di London. Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Di tengah isu perseteruan Nikita Mirzani dengan Loli, beredar kabar bahwa putri sulungnya itu ditangkap polisi London. Kenyataan itu seperti menjadi pukulan bertubi-tubi bagi Loli sejak berkonflik dengan ibundanya. Sebelum dikabarkan ditangkap polisi, Loli juga dimarahi, bahkan sampai keluar dari rumah Mami Eda. Dan setelah mendengar putrinya ditangkap polisi, Nikita juga tak kunjung mereda. Ia bahkan menuliskan kalimat seperti ini. Suruh itu keluarga Juliana sama si Eda yang tanggung jawab. Sekalian si Tony, sosokan ngebiayain. Ujung-ujungnya cari duit lewat live TikTok 24 jam. Makanya, kalau pada miskin gak usah sosokan deh. Pakai segala mau jatuhin gue lewat itu anak. Ujung-ujungnya minta tolong ke gue. Terus gue mau bantuin gitu. Gak apa-apa deh gue dibilang ibu jahat untuk kali ini. Semoga bisa jadi pelajaran buat semua anak-anak yang baru mau beranjak dewasa. Jangan sosokan kalau belum bisa apa-apa. Wassalam. Tak cukup sampai di situ, Nikita Mirzani pun ungkapkan kekecewaan yang mendalam terhadap Loli usai dirinya mengetahui bahwa Loli kini sedang ditahan oleh polisi London. Kalian paham arti ikhlas. Kalian pernah bully saya. Saya dibilang ibu yang tidak baik karena mengangkat anak kandung saya sendiri agar tidak ikut-ikutan pergaulan di zaman yang edan ini. Sekarang, giliran itu anak ada masalah, kalian rame-rame teks saya. Suruh saya bantu. Kalian aja yang bantu. Kan selama ini juga kalian yang support kehaluannya. Sampai itu anak jadi hilang arah. Dan suruh itu keluarga si Juliana dan anaknya Eda tanggung jawab karena udah bikin itu anak jadi rusak. Sampai saya tahu dari polisi di sana dan tersebar video itu anak mabok sampai dipegangin sama si Eda. Dan mereka juga yang seolah-olah pengen jadi pahlawan karena bantuin itu anak keluar dari sekolahnya. Katanya udah dianggap anak kandung sendiri. Atau kalian DM lah tuh si Tony yang katanya mau tanggung jawab itu anak selama di UK. Siapa yang harus tanggung jawab? Ya mereka lah yang sudah netizen agung-agungkan waktu itu. Udah ya, jangan ganggu saya lagi. Urusan itu anak bukan lagi tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya sudah selesai. Tulis Nikita dalam akun sosial medianya. Kalau memang dia beritanya bagus terus, ya Nikita nggak jadi masalah. Tapi kalau katanya di sana Loli memiliki kehidupan yang tidak jelas, ya otomatis Nikita galau. Nikita selalu memikirkannya. Apalagi sekarang ini Loli tidak ada pegangan di sana. Loli tidak jelas keberadaannya dengan apapun yang dia lakukan. Ini Nikita di sini sangat mengkhawatirkan sekali. Lu yang bikin anak gua hancur. Lu lah tanggung jawab. Jangan lu tiba-tiba sekarang kalian gak betah dengan adanya dia. Kan kalian yang katanya awalnya dia jadi
dewa penyelamat. Ya udah, terima resikonya. Walaupun terlihat keras seolah tiada maaf bagi Loli, tapi sejatinya hati Nikita Mirzani sedang hancur. Ia tidak tega melihat anaknya menghadapi banyak kesulitan hidup. Namun demi pendewasaan Loli, hingga saat ini Nikita tak kunjung menurunkan tensi kemarahannya. Kata ikhlas yang pernah diucapkan Nikita juga bukan dalam arti yang sesungguhnya. Ia sesungguhnya juga tidak rela mendengar putrinya itu dimarahi oleh Mami Eda. Dan terbaru, Loli sudah keluar dari rumah Mami Eda. Kita pun tetap sayang kepada Loli. Kalau dibilang di sini dari Tarot sebenarnya Nikita tidak mengikhlaskan, nggak tega. Ya, dia sayang sama anaknya. Sebenarnya ikhlas tidak ikhlas. Ya, di satu sisi memang Loli biar jauh lebih dewasa. Di satu sisi Nikita mengharapkan bahwa apapun yang dilakukan Loli paling tidak makan, namanya dekat orang tua pasti dapat kenyamanan. Nah, makanya Nikita di sini bukan masalah ikhlas atau tidak. Paling tidak Nikita bisa memandang dari jauh, memantau dari jauh dengan apa yang dilakukan Loli. Ngomong tuh di mana setiap live. Oh iya, kita sayang seperti anak sendiri, apa segala macam. Ya sudah, jangan dipermasalahkan. Ini kan banyak yang ketik-ketik masalah lampu lah, masalah listrik lah, segala macam lah. Ya tanggung dong, kan udah koar-koar live tiap hari. Sampai anaknya sekarang juga setiap hari live TikTok. Tuh kata pembantu gue di rumah. Gue tuh cuma dengerin omongan aja dari pembantu-pembantu di rumah, teman-teman gue segala macem. Kan kalian yang membesarkan nama-nama mereka. Terus kenapa sekarang itu anak dibentak, dimarahin katanya masalah apa nih? Lampu lah segala macem. Ya rasain resiko. Resiko lah. Mau terkenal kan ya itu resiko. Sebelum terdengar kabar ditangkap, Loli sudah tinggal di apartemen sendiri. Sejak keluar dari rumah Mami Eda, ia memutuskan untuk tinggal sendiri. Tapi sesungguhnya pilihan paling mudah bagi Loli adalah pulang, serta meminta maaf kepada ibundanya. Apapun kondisinya, Nikita Mirzani adalah orang tua yang pantas mendapatkan penghormatan. Apalagi kini situasi yang dihadapi Loli juga semakin sulit. Sebenarnya kalau dilihat dari Tarot di sini banyak ketakutan ya, karena bagaimanapun Loli ini ingin mencari kebebasan untuk meningkatkan titik pendewasaan. Ini memang Loli harus pulang ya, harus tinggal dengan orang tuanya. Bagaimanapun tetap perhatian orang tua ini kepada Loli pasti tertuju dan terfokuskan ya. Bagaimanapun di sini memang Loli harus pulang. Ya, harus mendapat perlindungan dari orang tua. Baik buruknya orang tua, tetaplah orang tua. Selain kewajiban menghormati orang tua adalah segalanya bagi seorang anak. Tapi benarkah patuh pada orang tua juga menjadi pembuka pintu rezeki? Bagaimana Aldi Taher dan Vina Panduwinata menanggapi hal itu? Hai, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore di YouTube channel. Gonjang-ganjing hubungan Nikita Mirzani dengan Loli yang tak kunjung membaik sungguh membuat prihatin. Apalagi bagi seorang anak, orang tua tahu banyak pusaka yang harus sangat dihormati. Sebab orang tua merupakan kunci terbukanya pintu-pintu keberkahan dan kerejekian. Marah kepada orang tua juga bisa mendatangkan bahaya besar, terutama karena orang tua adalah wakil Tuhan yang diberi tugas untuk mendidik anak-anak dengan baik. Kalau memang harus mencintai dan hormat sama orang tua itu harus. Itu ada hubungannya sama hitungan alam. Karena mamanya selalu bilang gini, jangan salah ya, kalau kamu kurang ajar sama mama, itu bukan kurang ajar sama mama loh, kamu kurang ajar sama Tuhan loh. Karena apa? Tuhan memberikan tugas mama untuk mendidik kamu, meng-guide kamu, mengarahkan kamu. Jadi kalau kamu marah sama mama, marah-marah, maki-maki gitu,
Aku mah cuma Vina, seorang manusia Vina, tapi seorang Vina ini tangan kanannya Tuhan untuk mendidik kamu sebagai anak. Sukses melawan orang tua. Anak itu akan sukses kalau melawan orang tua. Itu ada Nggak sejarahnya. nggak ada. Gimana sih, Mami? Di mana-mana juga akan sukses kalau justru hormat sama orang tua. Coba kamu lihat, kamu perhatiin seluruh dunia. Pengusaha-pengusaha sukses itu rata-rata sama orang tuanya. Hormat. Especially for mother. Hal yang baik itu apa? Satu, sayang sama orang tua, hormat sama orang tua, sayang sama keluarga, sayang sama teman. Sama teman kita sayang, apalagi sama keluarga, apalagi sama orang tua. Jadi itu bukan satu pertanyaan kalau menurut Mamina, ya. Mamina nggak perlu ngasih tahu sama kalian. Kalian memang harus punya hati, harus punya pikiran. Kalau makanya Mamina selalu ingatkan bahwa sekeren apapun kalian ya, pinter, keren, nggak ada apa-apanya kalau attitude-nya nggak dijaga. Attitude yang baik itu insya Allah ke orang tua juga baik. Menghormati sekaligus menyayangi orang tua memang bisa mendatangkan keberkahan. Ini dirasakan betul oleh Aldi Taher yang dilimpahi rejeki tanpa henti setelah merawat dengan tulus orang tuanya. Kesuksesan Aldi juga berkat kesungguhannya dalam menghormati orang tuanya. Restu ibu, ridho ibu, itu adalah ridhonya Allah. Sayang ibu, bismillah, nih Ali udah nyampe, doain ya, senyum, sayang, senyum. Alhamdulillah, ingat senyum ibu dah, itu obat saya, semangat saya, energi saya. Pada nanya kan, di lu pakai vitamin apa sih? Ini ibu saya. Lalu, apa kata Ustadz tentang perseteruan Nikita Mirzani dengan anaknya? Benarkah Loli sebagai seorang anak harus hormat dan patuh kepada orang tua dan tidak melawan agar murah pintu rezeki anak? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Konflik ibu dan anak yang dipertontonkan Nikita Mirzani dengan Loli memang sangat memilukan. Padahal, sudah semestinya ada kasih sayang di antara keduanya. Bagi Loli, kewajiban menghormati orang tua merupakan sebuah kemutlakan, terutama kepada sang ibu. Dalam Islam, orang tua memang mendapat penghormatan yang sangat tinggi, sehingga tidak ada alasan untuk terus berseteru kepada orang tuanya. Islam mengajarkan tentang untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, karena orang tua itu bagi seorang anak menjadi Tuhan, mewakili Allah sebagai manusia yang memiliki hak pada jiwa, fisik, lahir batin seorang anak. Disebutkan dalam sebuah makalah hadisnya, anta wa maluka li abika, engkau dan seluruh hartamu milik ayah ibu. Surga terletak pada telapak kaki ibu. Betapa begitu hebatnya derajat ibu. Hanya memang ada timbal balik. Ketika ibu mampu mendidik anak dengan baik, maka anak juga akan berbuat baik kepadanya, juga keturunannya ke bawah akan berbuat baik kepadanya. Menghormati orang tua, seburuk apapun kondisi orang tuanya, adalah keniscayaan. Sebab orang tua memang sumur tanpa dasar yang menjadi sumber keberkahan selain rezeki yang berlimpah. Sementara itu, bagi Nikita, sekeras apapun perseteruannya dengan Loli, hendaknya tak menutup pintu maaf. Jadi satu sisi buat Loli, siapapun kita yang punya orang tua sebagai anak, tetap kesalahan orang tua sehebat apapun, ya terlihat buruk, ya perilakunya, ibadahnya, bahkan mungkin dia tidak taat, tetap ya orang tua harus dihormati. Ketika ingin berkah hidupnya, dunia dan akhirat, hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya orang tua ketika masih hidup,
dalam Islam, kalau ingin anaknya selamat pun lapang dada juga memaafkan. Ya, kepada siapapun jadi orang tua, anak salah, berikan dia nasihat yang baik, maafkan. Hati Nikita Mirzani terlihat rapuh, hancur melihat kondisi Loli. Meski Nikita terlihat masih penuh kemarahan, tapi terkuak di balik sikapnya itu ada rasa sayang pada sang anak. Apalagi kini ada isu dan kabar Loli berurusan dengan kepolisian London. Maka semogalah peristiwa itu membuat Loli pulang serta Nikita memaafkan untuk kemudian menerima kembali buah hatinya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.